Izin satu lagi Pak Wamen. Surabaya bukan sekedar tempat biasa, tapi ruang lahirnya semangat yang luar biasa. Disinilah calon pengajar disiapkan bersama menjadi agen coding dan KA di seluruh Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wamen, kepala UPT, para panitia dan juga para peserta. Dan pada saatnya nanti sekali lagi kepada Pak Wamen mohon untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Ada kurang lebihnya dengan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Memasuki acara inti pembukaan kegiatan malam ini, yakni arahan, sambutan, dan pembukaan yang akan diberikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang terhormat Bapak Dr. Fajar Rizaul Haq MA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial Bapak Mukhlas Rawi, Direktur Guru Pendidikan Dasar Bapak Rahmadi Widiharto, kemudian juga Kepala UPT Kemendikbudristek yang ada di Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Abu Khair, Kepala DBGTK, kemudian juga ada Pak Praptono, Kepala DBPMP, dan juga Bapak I Guste Wadil Ardana. Ini panjang-panjang sekali Pak. DBPMP Boeing, hafal-hafal, panjang sekali sebenarnya. Dan juga yang saya hormati ini para narasumber pelatihan calon pengajar coding, baik yang hadir secara luring maupun daring. Dan tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan segenap peserta calon pengajar coding dan kecerdasan buatan, baik yang hadir secara daring maupun yang luringnya pada malam hari ini. Banyak sekali nih kertas di meja saya ini. Saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua, calon pengajar ya, coding dan kecerdasan artifisial. Ini gelombang yang ketiga, dan di gelombang ketiga diadakan di kota Surabaya. Kota Surabaya ini kalau kita memori kita ini ketanam kuat, ini pasti identik dengan kota pahlawan, kota perjuangan, kota revolusi. Itu ini ada semangat kenapa Bapak Ibu dikumpulkan di kota Surabaya. Punya harapannya Bapak Ibu bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam proses revolusi cara berpikir dan budaya berpikir di lingkungan pendidikan. Ada satu sejarawan terkemuka namanya Dennis Lomban. Dia menulis satu buku yang sangat monumental yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena dia berkeluarga Perancis. Judul bukunya itu Jawa Silang Budaya. Ini salah satu buku sejarah yang
jadi babon dalam konteks studi sejarah di Indonesia. Intisari pemikiran dari buku ini itu menyebutkan bahwa berbagai saripati budaya dunia yang mewakili peradaban-peradaban besar dunia itu pernah datang dan bertemu di Nusantara. Itulah yang melatar belakangi warisan budaya besar Indonesia hari ini. Salah satu ciri dari budaya dan karakter masyarakat Indonesia, dan menurut buku ini adalah keterbukaan orang Indonesia terhadap budaya dan pengaruh luar. Karakter masyarakat kita yang terbuka, yang inklusif dan cenderung berpikiran positif memungkinkan kita ini bisa berinteraksi dengan berbagai macam kebudayaan besar, sehingga relatif tidak ada konflik-konflik agama yang bisa berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat pada konteks sejarah. Nah, oleh karena itu mungkin menjadi satu penjelasan kenapa orang Indonesia ini relatif terbuka dan gampang menerima perkembangan dan juga pengaruh budaya dari luar dengan segala plus minusnya. Jadi secara fitrah gitu ya, kalau bicara fitrah orang Indonesia, maka yang dikedepankan biasanya adalah positive thinking. Orang Islam bilang namanya itu husnuzon, berprasangka baik. Itu sebenarnya karakteristik orang Indonesia. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa ada satu hasil riset dari Stanford University yang baru dirilis beberapa waktu yang lalu. Universitas ini mengeluarkan yang namanya indeks laporan kecerdasan buatan setiap tahun, dan pada tahun ini sudah dikeluarkan indeks laporan kecerdasan buatan tahun 2020. Salah satu hasil dari indeks ini adalah masyarakat Indonesia mayoritas sangat optimistik dengan perkembangan kecerdasan buatan. Sama optimistiknya dengan masyarakat Cina dan masyarakat Thailand. Angkanya 80%. Kalau Cina itu 84%, Thailand 77%. Mayoritas orang Indonesia itu melihat optimistik perkembangan kecerdasan buatan, khususnya umumnya teknologi digital. Berbeda dengan masyarakat Amerika, Kanada, dan Belanda yang cenderung pesimistik. Angkanya itu di bawah 50%, baik di Amerika, di Kanada maupun di Belanda. Nah, itu saya sedang mencari-cari mungkin itu alasannya kenapa orang kita ini cenderung lebih terbuka dan lebih positif melihat perkembangan teknologi, karena secara sejarah itu konstruksinya semacam itu. Nah, pertanyaannya, ketika orang masyarakat Indonesia itu begitu optimistik dengan perkembangan kecerdasan buatan, apa implikasinya? Apa konsekuensinya? Apa yang harus dilakukan oleh kita? Karena harapannya kita tidak hanya menjadi penonton atau konsumen dari perkembangan kecerdasan buatan ini. Kita ingin menjadi usernya, kita ingin menjadi tuan dari perkembangan teknologi ini. Maka di dalam laporan tadi yang dikeluarkan oleh Stanford University itu mengenalkan indikator yang nama itu responsibility artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Nah, di sini saya ingin menekankan aspek ini. Jadi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan ini mengharuskan kita memfilternya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ketika menggunakan teknologi itu sehingga betul-betul aman, menghormati nilai-nilai etis, dan bertanggung jawab. Inilah yang disebut oleh seorang sarjana namanya Matt Ribble, ya, yang disebut dengan digital citizenship. Karena perkembangan teknologi yang luar biasa
maka warga negara, warga bangsa itu harus dibekali dengan yang disebut dengan kewargaan digital, digital citizenship. Apa yang dimaksud dengan digital citizenship itu adalah bagaimana manusia, warga negara menggunakan teknologi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa aman, dan rasa etis. Kalau ketiga nilai ini tidak dibekali kepada warga negara ketika menggunakan teknologi masuk kecerdasan buatan, maka akan cenderung menimbulkan dampak negatifnya. Yang handphone yang kita punya, Bapak Ibu kan bisa mengakses apapun kan? Bisa mengakses apapun. Yang bisa membatasi, mengontrol kita ketika menggunakan gadget, apalagi pakai teknologi kecerdasan buatan, adalah rasa tanggung jawab kita. Kita pergi kemanapun, di kamar maupun di kamar mandi, bebas kan? Yang bisa membatasi kita adalah responsibility, etik, dan juga rasa aman. Nah, sebenarnya itulah yang harus dibekali, ditanamkan kepada anak didik kita ketika kita mengenalkan coding dan kecerdasan buatan. Yang terpenting dari pendidikan ini bukan sekedar anak-anak kita itu menguasai kemampuan hard skill-nya atau bikin programming, bikin game. Tidak penting sebenarnya. Yang terpenting buat anak-anak kita itu menguasai yang disebut dengan soft skill dari coding dan kecerdasan buatan ini. Yang paling fundamental. Jadi yang namanya hard skill itu kan nggak semua orang berminat jadi programmer kan? Nggak semua orang berminat jadi bisa bikin game, jadi seorang gamer. Tapi yang universal, keterampilan yang harus dikuasai oleh semua anak kita adalah soft skill-nya. Apa soft skill tadi? Punya rasa tanggung jawab, punya tanggung jawab etis, dan juga punya tanggung jawab keamanan. Bagaimana menggunakan teknologi ini secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Ini menurut saya satu hal yang sangat fundamental buat kita semua. Jangan sampai nanti kita dianggap sebagai bangsa yang latah. Lagi tren ini yang namanya coding, kecerdasan buatan, lalu semua mengarah ke sana tanpa mengerti substansinya. Istilah Bung Karno itu, kita harus lihat apinya, jangan abunya. Jadi Bapak Ibu semua yang akan menjadi calon-calon pengajar, trainer atau fasilitator, itu harus menekankan ini kepada para guru-guru yang akan diajar nanti. Karena jangan sampai kita lebih mengejar hard skill-nya saja. Yang paling penting adalah soft skill, karena itu menyangkut soal kemampuan dan karakter anak-anak kita ketika anak-anak kita ini berinteraksi di dunia maya, berinteraksi menggunakan kecerdasan buatan itu. Dan saya kira kecerdasan buatan ini menjadi salah satu tantangan yang luar biasa dan menjadi salah satu bukti revolusi manusia pada era sekarang. Dan tadi saya ngobrol dengan Mas Bulas, beliau ini kan ahli di bidang kecerdasan buatan. Kalau di dunia AI ada namanya Geoffrey Hinton, the father of AI. Kalau di Kemendikbud ada namanya Pak Muhlas Rowi. Ya. Nah, tadi saya ngobrol di mobil dengan Pak Muhlas ya. Bagaimana perkembangan kecerdasan buatan ini sudah menarik perhatian ahli-ahli agama, termasuk seorang Paus Leo ke-14 ya, yang baru terpilih kemarin. Penamaan Paus Leo itu terinspirasi oleh tantangan artificial intelligence hari ini. Luar biasa, seorang pemimpin umat Katolik tertinggi mengambil nama kepausannya itu diinspirasi oleh seorang Paus Leo 13 yang lahir pada awal revolusi industri di Amerika dan merasa revolusi industri itu akan menimbulkan dampak sosial terhadap proses dehumanisasi. Nah, tantangan dehumanisasi manusia hari ini adalah perkembangan kecerdasan buatan itu. Makanya Paus yang terpilih ini menggunakan nama Paus Leo ke-14. Buat saya ini menarik sekali bagaimana seorang tokoh Katolik itu melihat perkembangan kecerdasan buatan dalam kacamata agama sebagai bentuk tantangan sekaligus juga ancaman dehumanisasi.
Ketika manusia kehilangan rasa tanggung jawabnya, kehilangan nilai-nilai etisnya ketika menggunakan kecerdasan buatan ini. Tentu saya rasa hampir semua agama, termasuk Islam, itu punya pandangan yang sifatnya itu etis, dan itu harus menjadi nilai dasar ketika kita menggunakan teknologi. Nah, apa persoalannya? Buat saya, ini perkembangan AI ini ibarat pisau bermata dua ya. Satu sisi punya kontribusi positif, memudahkan kerja-kerja kita, secara dunia kerja bisa otomasi, menyederhanakan pekerjaan yang biasanya rumit menjadi lebih sederhana. Satu pekerjaan yang ditanggung oleh 100 orang bisa dikerjakan dengan AI sekarang. Satu pekerjaan yang diselesaikan berbulan-bulan sekarang cukup mungkin berjam-jam oleh AI. Itu kontribusi positif luar biasa dari kecerdasan buatan. Tapi saat yang sama juga AI ini memiliki sisi lain, sisi gelapnya yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu pengembangan AI itu harus berbasis manusia, human center. Manusia itu adalah tuannya. Jangan sampai manusia itu kehilangan kendali terhadap perkembangan teknologi AI dan kita menjadi dalam tanda petik budak teknologi. Ini yang sering diingatkan oleh seorang sejarawan namanya Yuval Noah Harari. Dia termasuk orang sejarawan yang cukup kritis terhadap perkembangan artificial intelligence. Banyak juga tokoh-tokoh teknologi yang cukup kritis terhadap perkembangan teknologi seperti Bill Gates misalnya. Dia sangat skeptis dengan kecerdasan buatan, dan bahkan bapak kecerdasan buatan Jeffrey Hinton termasuk yang merasa kita harus lebih skeptis dengan kecerdasan buatan karena bisa menimbulkan dampak-dampak destruktif yang tak terprediksi sebelumnya. Ada banyak juga ahli teknologi yang lebih positif dengan kembangan kecerdasan buatan, tapi saya ingin mengambil jalan tengah bahwa itu adalah satu perkembangan inovasi yang harus kita apresiasi, bahkan harus kita didikan kepada anak-anak kita, tetapi harus dibarengi tadi semangat tadi, digital citizenship. Kewarganegaraan digital ini jadi sangat fundamental sehingga kita sebagai warga negara tahu hak dan kewajiban di dunia digital ini. Jadi hak dan kewajiban itu berlaku juga di dunia digital. Itu menunjukkan bahwa kita punya kesadaran. Karena apa? Perkembangan dunia digital dengan kecerdasan buatan ini telah terbukti menimbulkan dampak-dampak yang negatif, munculnya video-video editing, bahkan fake news yang itu bisa mengaburkan apa itu kebenaran. Kita tahu beberapa pemilihan presiden di luar negeri itu juga menggunakan kecerdasan buatan. Banyak fake news yang berkembang sehingga membuat para pemilih tidak punya pandangan yang objektif lagi ketika dibanjiri oleh disinformasi yang seakan-akan benar padahal salah. Nah, munculnya video-video yang kita lihat di mana orang Indonesia ini paling banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget, screen time istilahnya 6 jam rata-rata. Jadi ada yang bilang 6,5 jam. Jadi mayoritas penduduk Indonesia ini menghabiskan waktu 6 sampai 6,5 jam di depan gawainya. Jadi hampir sama dengan waktu kerja kita 8 jam per hari. Jadi termasuk tertinggi screen time orang Indonesia. Dengan kondisi masyarakat kita yang screen time-nya tertinggi di dunia, itu membuat kita menjadi lebih rentan untuk terpapar informasi atau video-video yang belum tentu benar adanya. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk memverifikasi apa yang kita tonton, apa yang kita baca di media sosial, di TikTok, di IG dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Jadi sangat penting. Beberapa waktu yang lalu misalnya saya dikirimi satu video dari TikTok ya. Di video TikTok itu ada suara seorang dirjen dari kementerian kita ya, bicara soal kebijakan buruh. Saya
rasanya agak aneh. Saya pernah mendengar kebijakan, tapi itu berkembang di kalangan guru. Saya tanya ke dirjen bersangkutan, apakah betul video ini suara dan ucapannya dari yang bersangkutan? Dia balas, itu bukan saya, Pak. Tapi itu ya wajah yang bersangkutan, orang dirjen, suaranya juga sama gitu. Nah, dan saya kira ini bukan satu kasus, banyak juga kasus-kasus yang lain yang seakan-akan itu keluar dari sebuah institusi resmi, padahal bukan. Dan masyarakat kita sayangnya tidak terlalu kritis, tidak terlalu tidak mau bekerja untuk memverifikasi apakah video itu benar atau tidak. Langsung di share gitu kan. Nah, ini itu problem. Oleh karena itu kita berharap dengan dikenalkannya pembelajaran coding dan kecerdasan buatan itu membekali anak-anak kita dengan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah kedepankan skeptisme. Di media sosial kita ini memang orang lebih cepat percaya kepada berita yang cocok dengan pikirannya. Kalau kira-kira referensinya sama dengan pilihan kita, dengan pemahaman kita, baik kita langsung share. Tapi kalau ada video yang beda dengan pilihan kita atau preferensi kita, ini kayaknya nggak bener nih, kita nggak usah share. Padahal dalam konteks berpikir filosofis misalnya, kita diajarkan skeptisme itu yang paling pertama, benar atau tidak, keraguan yang paling utama. Itulah fondasi dari berpikir kritis. Maka kita harapkan anak-anak kita sejak dasar, pendidikan dasar, menengah itu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis itu. Apakah benar informasi yang kita terima itu, sehingga dia ada proses untuk memverifikasi benar atau tidak. Sebenarnya itulah inti dari pembelajaran coding dan kecerdasan buatan, dan ini sangat relevan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenalkan pembelajaran dalam. Jadi dalam tahun ajaran yang akan datang, Kementerian akan segera menerapkan pembelajaran mendalam sebagai metode pembelajaran. Nah, itu kenapa sangat relevan saya katakan, karena salah satu hal yang ingin dicapai dengan pembelajaran mendalam adalah melatih anak-anak kita sejak dini untuk bisa berpikir kritis dan bisa memilah informasi yang mereka terima. Jadi pendalaman terhadap satu materi itu lebih dikedepankan daripada menguasai banyak materi. Kan pembelajaran mendalam itu kan orientasinya kepada kualitas pemahaman, kan kepada kuantitas. Oleh karena itu diharapkan dengan cara mendalami materi secara dalam, kita memang tahu sedikit tapi mengerti apa substansinya. Setelah mengerti, ya kita didorong untuk melaksanakannya. Setelah melaksanakannya, kita didorong untuk melakukan proses refleksi. Ini sebenarnya sirkulasi cara berpikir kritis yang ingin dibangun melalui pembelajaran mendalam, dan ini sangat relate, bahasa anak mudanya sangat nyambung dengan coding dan kecerdasan buatan tadi. Jadi sehingga kita ini ingin berjalan secara paralel, dan anak-anak kita ini mau sejak dini betul-betul dilatih, dikondisikan berpikir secara kritis, didorong, dirangsang untuk mencari solusi dari persoalan yang dihadapi, dan tentu juga didorong untuk berpikir inovatif. Nah, saya pikir harapan besar dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Mas Abdul Mukti, dan kami berharap peran Bapak Ibu sebagai calon pengajar coding dan kecerdasan buatan itu bisa membantu mewujudkan dan merealisasikan semangat besar tadi. Tentu saya tahu Bapak Ibu sudah berpengalaman di dunia pendidikan, banyak yang sudah mungkin belasan tahun, berpuluh tahun menjadi guru, ya. Itu tentu sudah di dunia Bapak Ibu, dan ini dengan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan ini bisa gampang-gampang susah. Ada hal barunya, meskipun tidak baru-baru banget sebenarnya, karena di banyak negara sudah diterapkan
Bahkan di beberapa sekolah di Indonesia sudah mulai menerapkan coding dan kecerdasan buatan 3-4 tahun yang lalu sebenarnya. 4 bulan yang lalu saya berkunjung ke Kota Padang, mengunjungi satu sekolah swasta. Di situ mereka sudah mengenalkan pembelajaran coding sejak kelas 3 SD, dan mereka menerapkan pembelajaran itu sebelum masa COVID sih, sebelum masa pandemi, artinya sebelum tahun 2020. Jadi buat beberapa sekolah tertentu mungkin coding sudah biasa, terutama sekolah menengah ke atas lah. Karena biasanya di sekolah yang mengajarkan coding, anak-anaknya itu untuk membawa laptop masing-masing. Kalau sekolah menengah ke bawah ya susah bawa laptop masing-masing kan, apalagi SD kan. Nah, tapi poin saya adalah sebenarnya kalau kita mengimplementasikan kebijakan coding ini, kita tidak berangkat dari nol. Kita hanya melanjutkan dan memperluas skalanya. Yang dari tadinya hanya sekelompok sekolah saja, APEC meeting ya di kota Jeju, dan beliau sudah mempresentasikan rumah pendidikan ini sebagai salah satu inovasi dari Kementerian Pendidikan untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan. Ini adalah terobosan-terobosan yang sedang dilakukan oleh kementerian. Tentu apa yang dilakukan tidak bisa menjawab persoalan cara cesprong. Apa cesprong itu ya? Cesprong ini apa? Secara sehari semalam ya, secara talk nggak bisa. Ini butuh proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, dan tentunya butuh dukungan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kami juga membutuhkan dukungan dari Pemda, provinsi, kabupaten, kota, karena tanpa sinergi dan dukungan Pemda dan Pemprov itu maka tidak akan maksimal hasilnya. Karena apa ya, tanggung jawab pendidikan ini, urusan pendidikan ini bukan kewenangan absolut Kementerian Pendidikan, tapi yang bersifat konkuren kan, kewajiban yang bersifat konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau yang jalan cepat hanya pemerintah pusat, daerahnya tidak bisa mengimbangi, tidak maksimal juga. Begitupun sebaliknya. Jadi ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah itu harus seiring seirama sama cepatnya. Kalau ini sama cepatnya, insya Allah kita bisa mencapai generasi emas tahun 2045. Tapi kalau ketiga aktor ini tidak sinkron, ada yang macet, ya tampaknya kita betul-betul harus berjuang keras tuh untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. 20 tahun dari sekarang kita harus sampai ke sana, tapi berdasarkan baseline hari ini perlu ada terobosan-terobosan besar. Tanpa lompatan-lompatan besar kita nggak akan sampai ke sana. Nah, salah satu terobosan yang sedang kami kerjakan adalah salah satunya dengan digitalisasi pendidikan, lalu kita mengenalkan pembelajaran mendalam, dan juga salah satunya adalah mengenalkan coding dan kecerdasan buatan. Saya rasa itu ya, mungkin kalau dibilang pengantar ya silakan disebut pengantar. Nanti ada materi dari Pak Mukras yang akan bicara detailnya. Saya sudah siapkan pidato sebenarnya, tapi kayaknya panjang sekali kalau saya bacakan. Jadi saya baru pembuka dulu ya. Sekarang saya bacakan, mungkin setengah jam lagi Pak ya. Iya ya, jadi saya pikir itu pokok-pokok yang ingin saya sampaikan, bahwa intinya ambillah apinya, jangan abunya. Kalau kita ingin bicara soal coding dan kecerdasan buatan, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang latah, gitu kan? Orang-orang yang latah kan lagi tren semua ikut, tapi nggak ngerti arahnya kemana. Maka menurut saya yang harus diajarkan adalah soft skill dari kewarganegaraan digital tadi. Digital citizenship intinya 3: membangun rasa tanggung jawab, membangun komitmen etis, dan juga membangun rasa aman ketika menggunakan teknologi itu. Artificial intelligence yang sekarang kita lihat, ada ChatGPT, ada Grok, ada Gemini, apalagi ya macam-macam itu betul-betul sangat membantu kita semua. Bapak klik,
gratis, nggak usah premium kan? Sangat membantu, apalagi yang premium yang berbayar tuh. Nah, tapi tadi ada hal-hal yang harus kita awasi, termasuk salah satu hasil penelitian dari Microsoft Institute dan Carnegie Mellon University yang menyebutkan bahwa ketergantungan kita terhadap AI akan menumbuhkan daya kritis kita. Semakin kita tergantung dengan AI, itu berpotensi menumbuhkan daya kritis kita. Semakin kita skeptis dengan AI, dengan produk AI maksudnya, itu akan melatih daya kritis kita. Nah, ini menurut saya kita lah sebagai tuan dari teknologi, sehingga kita tidak terbawa betul oleh teknologi ini. Dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan sekarang menjadi salah satu tarungan ya secara kekuatan teknologi antara Amerika dan Cina ya. Sekarang tentu Amerika masih memimpin sebagai produsen teknologi AI, tetapi Cina sedang membuntuti Amerika dan jaraknya semakin dekat. Saya dikejutkan dengan DeepSeek beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah aplikasi AI produk Cina dengan biaya murah, tapi kecanggihannya nggak kalah dengan produk AI di Amerika. Ya. Ada 40 model produk AI di Amerika. Cina itu baru bisa menghasilkan 15 model produk. Eropa itu hanya 3 produk model AI ini. Artinya persaingan AI antara Cina dan Amerika. Secara produktivitas pengaruh, Amerika masih nomor 1. Tapi Cina akan terus mengejar dengan tingkat produktivitas publikasi jurnal-jurnalnya mengenai AI. Nah, kita memang pasti baru sebatas penonton. Unik Eropa saja hanya bisa menciptakan 3 model AI. Kita kan belum sampai ke sana, agak jauh kayaknya. Tetapi sebagai konsumen AI tadi tempatkanlah sebagai konsumen yang kritis. Dan kita bisa memilih secara teknologi mana yang akan bermanfaat buat kita semua. Baik, ini saya bacakan pidato ini. Saya berharap dengan adanya TOT ini Bapak Ibu sekalian dapat memahami kebijakan Kemendikbud serta meningkatkan pengetahuan keterampilan pedagogik dalam pembelajaran coding dan kecerdasan buatan sebagai bekal dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu akan terapkan di lingkungan masing-masing. Yakinlah bahwa setiap langkah kecil Ibu dan Bapak akan memberi dampak besar bagi masa depan pendidikan kita. Dengan semangat kolaborasi bersama unit pelaksana teknis kami dan dukungan lembaga penyelenggara diklat atau LPD, kita mampu memperluas jangkauan pelatihan, memperkuat kualitas pembelajaran, dan mempercepat transformasi pendidikan di seluruh penjuru Indonesia. Mari kita satukan tekad gerakan perubahan dan buktikan bahwa pendidikan Indonesia mampu melompat lebih jauh di era teknologi ini. Karena perubahan besar dimulai dari para pendidik hebat seperti Bapak Ibu yang ada di ruangan dan di Zoom. Mari kita bersama-sama bekerja keras dan cerdas untuk terus mendukung peserta didik dalam menggapai mimpi dan menikmati masa pendidikannya dengan baik dan berkualitas. Jadi kalau tadi Pak Rahmadi baca pantun, ya baca pantun tadi kayaknya. Kalau nggak baca pantun kayaknya nggak, kayak masak kurang garam kayaknya Pak. Coding dan kecerdasan artifisial bukan sekedar pelatihan, tapi gerakan menuju masa depan kebangsaan. Mari kita jaga komitmen dan keikhlasan demi pendidikan digital yang penuh keberkahan. Baik Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan TOT calon pengajar pembelajaran coding dan kecerdasan buatan untuk guru dan pendidikan dasar dan menengah gelombang 3 secara resmi dibuka. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan betul-betul memberikan dampak manfaat buat pendidikan kita semua,
dan betul-betul bisa menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang akan menjadi ujung tombak dalam proses transformasi pendidikan di Indonesia, utamanya membawakan ajaran coding dan kecerdasan buatan di lembaga-lembaga pendidikan. Semoga betul-betul memberikan kemanfaatan buat masa depan pendidikan Indonesia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.